Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sumavalika Cendu dari kelas MJ620. Pada kesempatan ini saya akan mencoba mempresentasikan dua materi organizational behavior, yaitu pada materi keempat perilaku individu dalam organisasi dan materi kesembilan komunikasi dalam organisasi. Saya memilih kedua materi ini karena memiliki keterkaitan yang sangat erat dalam kehidupan organisasi. Setiap individu memiliki karakter, motivasi, dan cara berpikir yang berbeda. Perbedaan tersebut akan memengaruhi bagaimana seseorang berinteraksi dan berkomunikasi. Oleh karena itu, memahami perilaku individu dan komunikasi menjadi hal yang penting dalam menciptakan organisasi yang efektif. Perilaku individu merupakan tindakan dan sikap yang ditunjukkan seseorang di dalam organisasi. Perilaku tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kemampuan, motivasi, persepsi terhadap peran, dan kondisi lingkungan kerja. Dengan memahami perilaku individu, organisasi dapat mengetahui bagaimana seseorang berpikir, bertindak, serta memberikan kontribusi dalam mencapai tujuan bersama. Salah satu konsep yang menjelaskan perilaku individu adalah model Mars, yang terdiri dari motivation, ability, role perception, dan situational factors. Motivation atau motivasi merupakan dorongan yang membuat seseorang ingin mencapai tujuan. Ability berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam menyelesaikan pekerjaannya. Selanjutnya, role perception adalah pemahaman individu mengenai peran dan tanggung jawabnya. Sedangkan situational factors merupakan kondisi lingkungan yang dapat memengaruhi perilaku seseorang. Keempat faktor ini saling berkaitan dan menentukan bagaimana seseorang bekerja dalam organisasi. Memahami perilaku individu memberikan banyak manfaat bagi organisasi. Organisasi dapat melakukan rekrutmen yang lebih tepat, meningkatkan pengembangan karyawan, mengelola konflik dengan lebih baik, serta menciptakan lingkungan kerja yang positif. Selain itu, karyawan yang merasa dipahami dan dihargai cenderung memiliki kepuasan kerja yang lebih tinggi dan mampu memberikan kinerja terbaiknya. Setelah memahami perilaku individu, kita dapat melihat bahwa perilaku dan komunikasi merupakan dua hal yang saling memengaruhi. Cara seseorang berbicara, menyampaikan pendapat, dan menerima informasi dipengaruhi oleh karakter, nilai, serta motivasi yang dimilikinya. Di sisi lain, komunikasi yang baik juga dapat membentuk perilaku yang positif. Dengan demikian, organisasi membutuhkan individu yang tidak hanya kompeten, tetapi juga mampu berkomunikasi secara efektif. Komunikasi dalam organisasi adalah proses penyampaian dan pertukaran ide, informasi, maupun pesan antar individu atau kelompok untuk mencapai tujuan organisasi. Komunikasi memiliki beberapa tujuan, diantaranya menyampaikan informasi, meningkatkan koordinasi, membangun kerjasama, membantu pengambilan keputusan, dan meningkatkan kinerja organisasi. Tanpa komunikasi yang baik, akan sulit bagi sebuah organisasi untuk menjalankan aktivitasnya secara efektif. Dalam komunikasi terdapat beberapa unsur penting yaitu pengirim, pesan, saluran, penerima, umpan balik, dan konteks komunikasi. Semua unsur tersebut harus berjalan dengan baik agar pesan dapat dipahami secara tepat oleh penerima. Namun, komunikasi juga memiliki berbagai hambatan. Hambatan tersebut dapat berupa hambatan fisik seperti kebisingan dan jarak, hambatan psikologis seperti perbedaan persepsi dan emosi, hambatan semantik akibat penggunaan bahasa yang berbeda, serta hambatan struktural dan informasi. Oleh karena itu, organisasi perlu menciptakan budaya komunikasi yang terbuka agar berbagai hambatan tersebut dapat diminimalkan. Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa perilaku individu dan komunikasi merupakan dua aspek yang tidak dapat dipisahkan dalam organisasi. Pemahaman terhadap perilaku individu membantu organisasi menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik, sedangkan komunikasi yang efektif menjadi kunci terciptanya kolaborasi dan pencapaian tujuan bersama. Organisasi yang mampu memahami keduanya akan memiliki peluang lebih besar untuk mencapai keberhasilan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.